Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini adalah ujian tengah semester di semester 2 dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Syaiful Milah MPD. Judul dari presentasi saya kali ini adalah Perkembangan Proses dan Keterampilan Kognitif Peserta Didik. Definisi perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget, perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Namun, pandangan perkembangan kognitif menurut Vygotsky berbeda dengan Piaget. Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja, tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja, menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah, namun tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik, misalnya di masyarakat. Dapat disimpulkan dan dapat dipahami bahwa kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Desmita 2009. Kita ke karakteristik, kemampuan, proses, dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas, yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Akbar 2015. Persepsi meliputi suatu interaksi yang rumit yang melibatkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Lalu yang kedua, memori atau ingatan. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Suharnan menyatakan bahwa ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Maintaining information over time. Suharnan 2005. Sementara itu, menurut Chaplin, memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Chaplin 2002. Lalu yang ketiga, atensi atau perhatian. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Chaplin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental. Chaplin 2002, sedangkan Margaret W. Matlin menggunakan istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang menanggapi. Matlin 1994. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Sugiono 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. 1. Faktor hereditas atau keturunan. Diungkapkan bahwa taraf intelijensi seorang anak sudah ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dimanapun tempat ia berada. Yang ketiga, kematangan. Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, pembentukan.
Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Lalu yang kelima, minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan, sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu diperkembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 6. Kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam berpikir. Perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung, antara lain faktor keturunan, faktor lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Masing-masing orang memiliki faktor tersendiri yang mempengaruhi perkembangan kognitifnya yang dapat berjalan dengan cepat ataupun lambat. Implikasi perkembangan dalam pembelajaran di era milenial. Tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak awal belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Belajar makan, belajar bicara, belajar buang air kecil dan air besar, mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, dan pengembangan kata hati dan sebagainya. Bahkan hubungan emosional dengan orang tua dan saudara. Lalu, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak-anak sekolah di umur 6-12 tahun, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul, memainkan peran dengan jenis kelaminnya, keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Lalu, tugas perkembangan masa remaja, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, dan sebagainya. Dan di masa dewasa awal, memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, dan sebagainya. Lalu bagaimana di era milenial? Kita harus pandai untuk melihat kondisi setiap anak-anak dalam perkembangannya di era milenial ini, agar tidak terpengaruh oleh media dalam sistem otaknya, dalam mempengaruhi kepada hati, sikap, bahkan ke attitude setiap anak. Demikian presentasi saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.